berpulang-pulang kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad lalu kita mendoakan para sahabatnya serta Islam merupakan pembawa ajaran penyempurna agama Islam yang disempurnakan oleh Al-Quranul Karim. Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahulu kita yang telah meninggal, kita kan nggak tahu kan ya? Nggak tahu ya. Nanti Ibu Kepala yang makan tahu makan siapa-siapa saja. Mungkin sebagian kalian ada yang udah tahu, juga ada yang belum tahu gitu ya. Makanya mereka itu di antaranya ini yang paling depan di Solegopur. Dia pendiri Yayasan Al-Muhsin dan mendiang ibu. Setelah Bapak Kiai Haji Solegopur meninggal, kepengurusan dialihkan oleh putranya yang ketiga, ya, Bapak Kiai Haji Solihin Soleh yang ini. Nah, ini ya. Ini berarti kakak ibu yang nomor 3 ya. Kakak ibu yang nomor 3. Karena kakak ibu yang nomor 1 udah meninggal duluan. Perempuan yang makamnya di sana waktu itu belum ada makam keluarga. Terus yang kedua, alhamdulillah beliau masih hidup, yang menjadi pemimpin pesantren Asoliyah di sana. Ya, ada Asoliyah di Haur Hafid. Ya, di Haur. Ini yang tengah ini menantu dari Bapak Kiai Solegopur, Pak Suhendar. Ya, Pak Suhendar itu dulu menjabat sebagai bendahara Yayasan Al-Muhsin. Dia sebagai suami pertama ibu ya. Jadi ibu udah kali nikah. Yang pertama almarhum Pak Suhendar, yang kedua ketua yayasan ya. Seperti itu. Jadi kalian tahu semua. Nah, jadi ini ayahanda, ini ibunda, ini kakanda, itu kak ibu ya. Jadi kakak ibu itu yang 2 itu perempuan udah meninggal, tapi tidak di sini dimakamkannya di sana, di makam sana, di makam Braja sana. Ya, 2 kakak ibu tuh yang udah meninggal itu perempuan 3, laki-laki 1. Di sana di makamnya di sana. Sekarang udah udah jadi parkiran. Melanjutkan gitu ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memaparkan identitas diketahui ya. Ada bayangan siapa yang pendirinya ya. Pasti di sini pendiri ya. Tentu yang kedua, mungkin Bapak akan sedikit tausiahnya berkaitan dengan kematian Indonesia. Nanti dilanjut dengan kalimat yang ketiga, karena nanti akan dilanjutkan. Yang kedua, kenapa? Karena kita itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu pernah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad sampai sekarang pada kita. 2 yang tepat boleh dikatakan orang-orang biasa diramaikan, yaitu ketika nikah. Yang ketiga, yang selalu diramaikan itu apa? Ketika orang nikahan. Meskipun terputus semuanya kecuali yang 4. Nah, mati itu artinya mysterious problem. Artinya ketika kematian malaikatul maut datang menjemput, maka ada yang disebut dengan mayit. Ada yang disebut dengan mayit, tidak pakai tasdid, ada yang disebut dengan maut. Mayit artinya seseorang mempersiapkan dirinya ketika menjelang kematian. Mayit. Kalau misalkan Bapak nanya, Han, kamu mayit ya? Ya mayit sama. Kenapa? Orang mempersiapkan dirinya untuk menjelang ketika datang ke kematian. Kalau misalkan sudah berpisah antara ruh dengan jasadnya, maka disebut dengan mayit. Tidak ada tasdidnya. Ada mayit, ada mayit. Yang ketiga, proses berpisahnya antara ruh dengan jasadnya ditinggalkan oleh ruhnya, maka disebut dengan maut. Yang menjemputnya adalah malakal maut. Bisa dipahami? Ketika malakal maut menjemput nyawa, orang itu kan dengan susah payah berkumpul. Kemudian orang ada juga yang mengajari kepada orang yang akan segera meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Yakin dan percaya bahwa orang tersebut tadinya mengundang juga membawa kalimat la ilaha illallah. Orang juga membawa mengusung kalimat la ilaha illallah. Dan matinya juga jangan sampai keluar tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tahlil.
maka orang tersebut boleh dikatakan ini penentuan akan diterimanya iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaknya ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka diingat oleh kita bahwa kematian tersebut datangnya yang pertama dari ujung kakinya, kemudian merayap sampai ke tangan, sampai yang susah payahnya ketika kematian tersebut datang dan berdiam di tenggorokan. Kalau itu susahnya, di sana malaikat datang, di sana jin juga datang, setan juga datang. Supaya apa setan datang? Supaya orang tersebut tergelincir, tidak mengikuti terhadap ajaran agama Islam dan mengikuti ajaran syaitan. Maka pada waktu itu orang yang hidup wajib hukumnya untuk apa? Untuk mengajari kepada orang yang sebentar lagi akan meninggal dunia. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam min qalam." Apabila meninggal anak Adam, maka terputus amalnya semuanya. Sudah tidak lagi makan, sudah tidak lagi minum, sudah tidak apa. Matanya komplit dua, hidungnya juga ada, lubangnya dua, telinganya juga. Tapi semuanya sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak berguna lagi. Ini merupakan tanda bagi kita semua bahwa kita juga akan mengikuti kepada orang-orang terdahulu yang meninggal dunia. Kenapa? Karena waktu itu dunia itu adalah waktunya sebentar, sesingkat. Dunia itu adalah waktu yang hanya sebentar yang oleh kita harus dipergunakan dengan perbuatan-perbuatan diisi dan perbuatan-perbuatan yang sangat baik. Kenapa? Karena nanti akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ditutup mulut-mulutnya, yang akan berbicara tangannya, disaksikan oleh kakinya terhadap apa? Kalimat selanjutnya, bima kanu yaksibun, mempertanggungjawabkan terhadap apa perilaku yang telah dikerjakan selama hidup di alam dunia. Maka alam dunia ini merupakan bayangan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Alam akhirat itu alam nanti, tetapi alam dunia ini kesempatan yang terakhir bagi kita. Kenapa? Mumpung masih hidup, berlomba-lomba dengan kebaikan. Yang pertama, apabila anak Adam meninggal, terputus semua amalnya, kecuali tiga yang harus oleh kita benar-benar diperhatikan. Yang pertama, sedekah jariyah, yaitu mempunyai sedekah jariyah, artinya pemberian, menafkahkan sebagai rezeki, tetapi pahalanya ngocor terus-terusan, berjalan terus-terusan. Meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia, tetapi pahalanya akan terus dinikmati oleh orang yang sudah meninggal dunia. Apa saja? Misalkan ketika kita memberikan wakaf ke orang lain, ketika memberikan misalkan fasilitas ibadah ke orang lain, ketika memberikan misalkan pembangunan masjid ke orang lain, maka satu kali memberikan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 kebaikan dan dikalikan ke 100 kebaikan, berarti 700 kebaikan yang akan oleh kita dituai ketika manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan. Yang kedua, yang kedua ilmu yang diamalkan oleh kita selama hidup di alam dunia. Ilmu itu kan banyak ya. Ilmu itu artinya kumpulan-kumpulan dari pengetahuan yang disusun secara sistematis. Namanya ilmu pengetahuan. Kumpulan-kumpulan dari tahun. Misalkan ada seseorang yang bisa ngaji hanya Al-Fatihah saja, disampaikan kepada orang lain, maka orang tersebut meninggal dunia, ilmunya yang selama hidup di alam dunia dipakai oleh orang yang tadi ngajar ngaji, oleh orang yang ngaji, maka pahalanya akan sama dengan orang yang di dunianya mengamalkan ilmu dan akan juga melimpah pahalanya kepada orang yang meninggal itu sendiri. Itu namanya ilmu yang diamalkan. Dan yang ketiga yaitu yang akan memberikan pahala kepada kita itu ketika manakala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kepada alam akhirat, yaitu punya anak yang saleh. Anak yang saleh itu anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tetapi anak tersebut boleh dikatakan tidak sama sekali membuat musyrik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh anaknya, ketika Nabi Musa berbicara dengan anaknya, ketika Nabi Muhammad berbicara dengan keluarga, kata-kata yang pertama itu tauhidullah. Kata-kata yang pertama, apa yang akan engkau lakukan setelahnya Bapak meninggal dunia? Apa yang akan engkau kerjakan setelah Bapak meninggal dunia? Yaitu kalimat la ilaha illallah, benar-benar diusul oleh kita. Kenapa? Supaya kita tetap mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bahwa hidup dalam dunia ini adalah hanya sebentar, tidak akan lama lagi. Misalkan ada orang yang sekarang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala usia 60 tahun, misalkan Pak Ahmad sekarang 42 tahun, 60 tahunnya tinggal dikurangi 42 tahun, sabar tahun deh kita. Untung-untung kita kalau tahu ketika meninggal dunia, ini kan bisnis problem.
bahwa kematian itu tidak akan tahu kapan waktunya. Hanya saja penyebab-penyebab kematian yang oleh kita harus dihindari. Misalkan ketika kita menyeberang jalan, ya tengok kiri, tengok kanan. Kenapa? Inilah barangkali penyebab kematian bagi kita. Kenapa? Dahulu kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau yakin dan percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Aku menyaksikan dan membenarkan, ya Allah. Dahulu kita berjanji, mungkin ada orang yang dahulunya misalkan ketabrak mobil. Di zaman kono dia berjanji kepada Allah bahwa matinya itu akan ketabrak mobil. Sekarang bisa kelihatan oleh kita, namanya qadar. Qadar itu wujud dari qada. Qada tidak bisa kelihatan karena janji kita kepada Allah, tetapi qadar akan bisa kelihatan oleh kita sekarang. Ada orang yang bunuh diri, ada orang yang gantung diri, ada orang yang ketabrak mobil, ada orang yang ketiban pensil aja udah meninggal dunia. Pensilnya 2 truk. Ada juga misalkan orang yang kelelap juga meninggal dunia. Itu hanya jalan untuk menjadikan seseorang itu mendapatkan kematian. Mungkin lebih panjangnya ya di lain kali dan pertemuan kita akan bahas tentang itu. Kalau sekarang ya penting kita ada usia, yaitu untuk mengingatkan untuk Allah bahwa kita itu hidup di alam dunia akan diminta pertanggungjawaban tergantung amal perbuatan yang oleh kita dikerjakan selama hidup di alam dunia. Kenapa? Karena nanti itu kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala akan masing-masing. Al-yauma yafirul mar'u min akhi. Ibu dan bapaknya tidak mau bertemu dengan anaknya. Anaknya tidak mau bertemu dengan bapaknya. Suami tidak mau bertemu dengan istrinya. Dan juga tidak mau bertemu dengan kerabatnya. Kenapa? Hanya saja takut orang tersebut diminta pertanggungjawaban ketika hidup di alam dunia. Berbuat buruk dengan sesama, otomatis taubat, tetapi harus disebutkan apa kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Kalau tidak dikatakan kesalahan, berarti sama sekali kita akan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Kalau Allah tidak adil menghukumi, tentu saja orang bakal banyak yang demo. Dan terima, nanti akan mendapatkan hukum yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya masih banyak perkataan yang diucapkan, hanya saja waktu yang singkat. Dan yang ketiganya yaitu Pak Imatul Hikmat, mangga ke Al-Mukarram di silakan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. وشهدنا بأن الله يداوي قلوبنا وقوالبنا والهدى والبقاء ففي الموت عن دين الإسلام بلا مهنة ولا امتحان بجيش شهيد ولا جهادنا جامعة صلاحية بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين خصوصا النبي سليمان بن داود عليه السلام وخصوصا النبي خضر عليه السلام وخصوصا النبي إلياس عليه السلام وخصوصا سيدنا إلياس وخصوصا ملائكة جبريل وخصوصا ملائكة ميكائيل وخصوصا ملائكة إسرافيل أن الله يريد درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بشر الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرات جميع الصحابة والقرابة وخصوصا يا ربي وخصوصا الإمام غزالي وخصوصا الإمام النسفي وخصوصا الإمام مالك وخصوصا الإمام حنفي وخصوصا الإمام أحمد رضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويري درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم
وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغربها من برها وبرها من يمينها إلى شمالها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالاتنا وإخواننا وأماتنا خصوصا. Itu Mama yang itu nanti apa ini dan وعموم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم غفر الله عنهم ذنوبهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله
Amin. Khususan abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa khalatina wa ikhwanina wa amatina Allahumma fir lahum wa arhamhum wa afihim wa tu'amina wa tawbih wa suqum bana li wa li walidina wa rahmatullahi wa barakatuh syukur wa la sabiqu fil wajibati alayya wa sallallahu wa jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minati ala minhum wa rahmatika ya arhamar rahimin Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut Allahumma hawwin 'alaina rizqi wa naba'dai hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yahsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'a'in la yusma'u Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja'u lana min amalina Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifati fid dari dunya wa daril akhirah Allahumma waj'al auladana auladan solihin arifina bika ya Allah warzuqna ilman ladunniyan ya'lamul ghuyub warzuqna ilman ladunniyan ya'lamul ghuyub Allahumma hasil maqasidana wa maqasida man ahabana warhamna wa yashir umurana wa umur man ahabana Allahumma hasil maqasidana fi dinina wa dunyana wa baligh muradana ila ziyarati maqatil musyarrafah wal madinatil munawwarah fi hadhihi sana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakatul Quran al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر والحق بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله sampai terakhir telah kita simak bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya di sana saja tetapi kelak kita akan kembali dan mungkin untuk terakhir dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sekarang kembali lagi ke tempatnya nanti kalian akan difoto bersama-sama di selanjutnya